PLTU 1 Jawa Timur Pacitan terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan. Berjarak 55 km dari kota Pacitan dan 69 km dari kota Trenggalek. PLTU ini dibangun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tanggal 5 Juli tahun 2006. Pemerintah Republik Indonesia mencanangkan program pembangunan pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batu bara. Program ini dicetuskan untuk mengantisipasi kebutuhan energi listrik yang terus meningkat dari tahun ke tahun dan sekaligus melakukan upaya penghematan dalam penggunaan bahan bakar minyak. Berkaitan dengan program tersebut, PT PLN Persero mendapatkan tugas untuk melaksanakan program pembangunan pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas 10.000 MW yang salah satu di antaranya adalah PLTU 1 Jawa Timur Pacitan dengan kapasitas 2 kali 315 MW. PLTU Pacitan merupakan salah satu program pemerintah dalam penyediaan tenaga listrik, masuk dalam program PPDE 10.000 MW sesuai dengan yang diamanatkan dalam Perpres 71 2006. Dan pelaksanaan tugas pembangunan ini dibebankan kepada PLN, dan di PLTU Pacitan ini terdiri dari 2 unit yang masing-masing berkapasitas 315 MW. Keduanya akan beroperasi dan menyalurkan tenaga listrik ke sistem Jawa Bali melalui transmisi 150 kV. Secara geografis, lokasi PLTU 1 Jawa Timur Pacitan terbilang cukup unik. Terletak di selatan Pulau Jawa yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia bukan menjadi kendala utama dalam pembangunan PLTU ini. Khusus untuk PLTU Pacitan ini, pertama adalah lokasi. Jadi lokasi PLTU Pacitan yang di pantai selatan yang boleh dikata ombak sangat besar. Kemudian letak PLTU itu sendiri dari kota terdekat juga jauh, dari Pacitan sekitar 55 km. Jadi untuk mobilisasi peralatan, equipment membutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu, itu dari pelabuhan terdekat yakni Surabaya. Dalam proyek pembangunan PLTU 1 Jawa Timur Pacitan, ada beberapa pihak yang juga terlibat dalam proses pembangunan hingga dalam pengoperasian PLTU 1 Jawa Timur Pacitan. Dalam pelaksanaan pembangunan proyek PLTU 1 Jatim Pacitan ini, maka PLN melibatkan beberapa jasa konsultan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan proyek ini dapat berjalan dengan benar sesuai dengan spesifikasi kontrak yang telah ditetapkan, antara lain dengan melibatkan PLN JMK sebagai jasa supervisi konstruksi, terus PT Rekadaya Elektrika sebagai review desain engineering, dan PT SNC Lavalin sebagai QAQC dalam pelaksanaan proyek ini. Sedangkan untuk memastikan nantinya PLTU itu telah memenuhi persyaratan operasi yang ditetapkan, maka PLN melibatkan PT PLN Jaser dalam mensertifikasi seluruh peralatan pembangkit sehingga dapat beroperasi dengan benar. Selanjutnya untuk operasional dan pemeliharaannya, PLTU Pacitan ini akan dikelola oleh PT PCB. Rekadaya adalah sebuah PT bersama terbatas yang bergerak di bidang supervisi, engineering, dan EPC. Kebetulan di sini diserahin sebagai konsultan engineering. Jadi konsultan engineering itu adalah semua engineering, drawing, dan lain-lain yang dari kontraktor DEC akan diserahkan ke PLN via Rekadaya, dan Rekadaya akan mereview
Sudah itu mereview, mungkin ada kesalahan kita kasih statusnya, kalau nggak ada salah kita kasih status A, kalau ada komen kita kasih status B, kalau misalnya tidak kita salah sama sekali kita kasih status C. Ya, PLN-nya adalah owner tadi, kita Rekadaya itu adalah di bawahnya owner sebagai konsultan engineering. Jadi PLN punya beberapa konsultan, diantaranya konsultan engineering itu Rekadaya, Elektrika, lalu konsultan supervisi itu JMK, lalu konsultan QAQC itu adalah Lavalin. Jadi ada 3 konsultan di situ. Lalu hubungan saya dengan JMK, saya kalau drawing tadi kita review, lalu JMK harus melaksanakan, mengawasi, mensupervisi pekerjaan sesuai dengan drawing yang kita approve atau kita komenin. JMK adalah salah satu unit PLN yang bertugas mensupervisi atau mengawasi. Nah, peran di PLTU Pacitan adalah mensupervisi pekerjaan konstruksi yang mana terdiri dari pekerjaan sipil, pekerjaan mekanikal, pekerjaan elektrikal, dan pekerjaan ANC. Proyek PLTU Pacitan ini dimulai pada sekitar akhir tahun 2007 atau awal 2008. Pada sekitar bulan Februari 2008, pekerjaan blasting atau peledakan bukit kemudian diikuti oleh ekskavasi. Setelah di blasting, di ekskavasi sekitar bulan Maret 2008, kemudian dilanjutkan dengan first erection untuk steel structure boiler unit 1 pada Oktober 2008. Kemudian untuk boiler unit 2 sekitar Februari 2009. Sedangkan steel structure erection untuk main building unit 1 sekitar Februari 2009 bersamaan dengan boiler unit 2. Kemudian diikuti oleh steel structure erection untuk CCB, Central Control Building, pada sekitar Maret 2009. Kemudian setelah CCB ada PSP Building steel structure sekitar bulan April 2009. Setelah itu, tepatnya tanggal 22 Februari 2010, boiler steam drum lifting unit 1 dilaksanakan. Setelah itu boiler unit 2 steam drum lifting pada 28 Mei 2010. Setelah boiler unit 2 selesai, bisa dikatakan pekerjaan untuk yang lain terrealisasi. Dalam pembangunan PLTU 1 Jawa Timur Pacitan, PT PLN Persero juga menunjuk PT Lavalin untuk mengawasi quality control serta quality analysis dan PT PLN Jaser sebagai pemberi sertifikasi layak. Secara general, SNC Lavalin melibatkan dirinya di proyek ini ya, khusus main peranan sebagai QAQC, Quality Control and Quality Assurance, dengan maksud beliau diberi tugas supaya segala peralatan ya dari segi material ataupun di fabrik ya during in process production atau witness testing ya di workshop sebelum equipment dibawa ke Indonesia ya di lapangan ini untuk dipasang ya, dan selanjutnya sesudah terpasang SNC Lavalin juga bertanggung jawab ya untuk mengadakan inspection ya sewaktu construction dan juga witness testing ya, commissioning, dan juga terlibat di dalam warranty period yang menentukan ya equipment yang terpasang sesuai kontrak ya. Tanggung jawabnya kalau terkait dengan PLTU Pacitan adalah
untuk melaksanakan supervisi komisioning, yaitu supervisi tentang masalah uji fungsi. Dan ketika uji fungsi itu sudah dilaksanakan dan selesai, maka Jaser akan mengeluarkan semacam sertifikat, yaitu sertifikat layak operasi. Setelah PT PLN Jaser memberikan sertifikat layak pada PLTU 1 Jawa Timur Pacitan, maka segala kegiatan operasional PLTU selanjutnya akan dipegang oleh PT PJB. Peran dan tanggung jawab PJB di PLTU Pacitan ini adalah sebagai aset operator, yaitu berkewajiban untuk mengoperasikan dan memelihara unit pembangkit, khususnya PLTU Pacitan. Dalam pengoperasian PLTU 1 Jawa Timur Pacitan, ada beberapa tahapan yang harus dilalui dari pihak kontraktor ke pihak operator, yaitu PT PJB untuk mengoperasikan PLTU sepenuhnya. COD adalah Commercial Operation Date, di mana unit pembangkit sudah mulai beroperasi secara komersial. Dalam hal ini adalah dijual kepada P3B. Kemudian untuk TOC adalah Taking Over Certificate, di mana adalah serah terima pengoperasian dari EPC kontraktor kepada PLN Persero. Tahapan setelah COD ataupun TOC, EPC kontraktor masih memiliki tanggung jawab di masa warranty period, artinya memasuki masa garansi selama 12 bulan atau 1 tahun. Kewajiban PJB di masa warranty period adalah melakukan kegiatan yang sifatnya non-defect, tapi terkait dengan defect peralatan ataupun material itu menjadi garansi dari EPC kontraktor. FAC adalah tahapan di mana di akhir masa garansi atau warranty period itu, kewajiban EPC kontraktor di akhir masa garansi adalah melaksanakan first year inspection. Begitu first year inspection selesai dan dapat diterima oleh PT PLN, maka selanjutnya adalah diterbitkannya final acceptance certificate. Menurut saya secara total ya, proyek ini dari segi kualitas ya sesuai mengikut kontrak, mengikut specification. Kendala yang signifikan ya yang mengganggu jadwal proyek adalah terlibat dengan high wave break. Ini high wave ombak yang tinggi di laut tu yang mengganggu construction breakwater. Guna menjamin kelancaran operasional PLTU Pacitan, maka dibangun pula dermaga batubara yang dipergunakan untuk keperluan pembongkaran batubara ya sebagai bahan baku untuk operasional unit PLTU. Pada dermaga pembongkaran batubara tersebut dilengkapi dengan breakwater atau pemecah gelombang guna meminimalkan dampak gelombang laut Samudra Hindia yang cukup besar, sehingga proses kegiatan pembongkaran batubara tidak terganggu oleh kondisi alam. Selanjutnya batubara tersebut sebagian ditampung pada goliard, tempat penampungan batubara sebagai cadangan bahan bakar, di mana goliard tersebut dilengkapi dengan shelter atau penutup batubara yang bertujuan untuk mempertahankan kualitas batubara dan melindungi dari hujan serta menghindari potensi terjadinya kebakaran atau self combustion. Perlu diinformasikan untuk sementara shelter batubara di PLTU Pacitan merupakan shelter yang memiliki bentangan atap terpanjang, sehingga akan didaftarkan pada Museum Rekor Indonesia. Energi listrik yang dihasilkan PLTU 1 Jawa Timur Pacitan akan disalurkan melalui saluran udara tekanan tinggi atau SUTT 150 kV sepanjang 35,65 km ke Gardu Induk Pacitan
dan sepanjang 84,8 km ke Gardu Induk Wonogiri yang akan dikonsumsikan secara interkoneksi se-Jawa Bali.